semua, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya mempresentasikan sedikit tentang pembagian kanonisasi kitab Perjanjian Lama, ada Bapak mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi, perkenalkan, nama saya Delvi Lupita Kristina, guru Raja Gugu dari Tebing Tinggi, mahasiswa IAKN Tarutung, dengan nomor induk mahasiswa 2201011062 dari grup 1B. Jadi, saya sedikit ingin mempresentasikan tentang kanonisasi kitab Perjanjian Lama. Jadi, pembagian kanonisasi Perjanjian Lama dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, Protestan, yang kedua, Katolik, yang ketiga, Ortodok Timur, yang keempat, kitab Ibrani atau disebut dengan kitab tanah. Jadi, saya menyebut satu persatu. Yang pertama adalah Kitab Protestan dalam kanonisasi Perjanjian Lama, yaitu terdiri dari 39 kitab dan dibagi menjadi 5 kitab, yaitu pertama, kitab-kitab Taurat dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Protestan terdiri dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. 2. Kitab-kitab sejarah dalam kanonisasi dalam Protestan terdiri dari Yosua, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Nehemia, Ester. Yang ketiga, kitab-kitab puisi atau kitab hikmat dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Protestan yang terdiri dari Ayub, Mazmur, Amsal, Pekotbah, Kidung Agung. Yang keempat, kitab-kitab nabi besar dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Protestan yang terdiri dari Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel. Yang kelima, kitab-kitab kecil dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Protestan yang terdiri dari Rut, Yosua, Yoel, Obadjah, Yunus, Yakub, Habakuk, Zefanya, Agai, Agaria, Malaiki. 2. Kanonisasi kitab Perjanjian Lama dalam Katolik terdiri dari 46 kitab dan ada 7 kitab ditambahkan. Kanonisasi Katolik Perjanjian Lama terbagi menjadi 5 kitab, yaitu 1. Kitab Katekismus atau kitab Taurat dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Katolik. Yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang kedua, kitab-kitab sejarah dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Katolik, Yosua, Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Ezra, Nehemia, Tobit, Yudit, Ester, Makabe, 2 Makabe. 3. Kitab-kitab puisi atau kitab hikmat dalam kanonisasi Perjanjian Lama: Ayub, Mazmur, Pekotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Yesubin, Sirah. Yang kelima, nabi-nabi besar dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Katolik: Yesaya, Yeremia, Ratapan Baru, Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Ezra, Nehemia,
Tobit, Yudit, Ester, Makabe, 2 Makabe. 3. Kitab-kitab puisi atau kitab hikmat dalam kanonisasi Perjanjian Lama: Ayub, Mazmur, Pekotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Yesubin, Sirah. Yang kelima, nabi-nabi besar dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Katolik: Yesaya, Yeremia, Ratapan Baru, Yeskiel, Daniel. Yang kelima, nabi-nabi kecil dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Katolik: Hosea, Amos, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Agai, Zakaria, Malaki. Yang ketiga, kanonisasi Perjanjian Lama Ortodok Timur. Kitab Perjanjian Lama terdiri dari 51 kitab dan 21 kitab tambahannya, dan kanonisasi Kitab Ortodok Timur terbagi menjadi 5 kitab, yaitu: 1. Kitab-kitab Taurat atau Kateus dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Ortodok Timur. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang kedua, kitab-kitab sejarah dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Ortodok Timur: Yosua, Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-raja, 2 Raja-raja, 1 Samuel atau 1 Raja, 2 Samuel atau 2 Raja, 1 Raja atau 3 Raja, 2 Raja atau 4 Raja, 1 Tawari atau 1 Prelimium, 2 Tawari atau 2 Premium, 1 Ekstra atau 2 Ekstra, Hemium, Yehemia, Tobit, Ester, 1 Makabe, 2 Makabe, 3 Makabe, 4 Makabe. 3. Kitab-kitab puisi dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Ortodok Timur: Ayub, Mazmur, Amsal, Pekotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, Sirah. Yang kelima, nabi-nabi besar dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Ortodok Timur: Yesaya, Yeremia, Ratapan Baru, Surat Yeremia, Yeskiel, Daniel. Yang kelima, nabi-nabi kecil dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Ortodok Timur: Hosea, Amos, Yoel, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Malaki. Yang keempat, kanonisasi Perjanjian Lama dalam Kitab Ibrani atau disebut dengan Tanakh terdiri dari 24 kitab dan dibagi menjadi 3, yaitu: pertama, Kitab Torah dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam Kitab Ibrani disebut dengan Tanakh terbagi menjadi Parasit, Senyemot, Bahvikram, Dokrim. Yang kedua, Livrium atau Nabi dalam kanonisasi dalam Kitab Ibrani disebut dengan Tanakh, terdiri dari Yohanes, Hoshoftrim, Rut, 1 Samuel, Malaki, Yurida, Ezra atau Yeremia, Teologim, Wisbit,
Yuha Zehatret. Yang ketiga, kitab Nehemia atau Nabi Akhir dalam kanonisasi Perjanjian Lama dalam kitab Ibrani atau disebut dengan Tanah, yang terdiri dari Yesayu, Yehemahu, Elaima, Yeskiel, Daniel, Trasa. Sebelum saya ucapkan terima kasih, Shalom.